Baik, Bapak Ibu, teman-teman, para subscriber saya. Nah, kemarin saya ada tugas ke Maumere dalam agenda promosi kampus. Nah, karena di Maumere jadi saya ingin bersempat untuk singgah di Gramedia Maumere untuk melihat beberapa buku yang mungkin saya bisa bawa kembali ke ND. Dan tujuan saya pada waktu itu, saya ingin membeli buku sosial humaniora, yaitu buku yang berkaitan dengan etika, karena di perguruan tinggi di kampus saya dipercayakan oleh program studi memegang satu mata kuliah, yaitu etika pemerintahan. Sehingga pada waktu itu tujuan saya selain promosi kampus di Maumere, saya juga ingin berkesempatan singgah di Gramedia dan ingin mencari buku yang berkaitan dengan etika. Akan tetapi ketika sampai di Gramedia, saya coba cari buku-buku yang berkaitan dengan etika, itu tidak ada. Kebanyakan buku-buku filsafat. Memang etika juga ada kaitan dengan filsafat ya, karena satunya kebenaran, kemudian yang satunya berkaitan dengan moralitas gitu. Jadi etika sendiri juga bagian dari cabang ilmu dari filsafat juga sebagai induk pengetahuan, induk ilmu. Nah, jadi akhirnya saya tidak beli buku, tidak jadi beli karena memang tidak ada buku di situ. Kemudian saya coba tanya ke pegawai, ke orang-orang yang ada di situ, penjaganya. Katanya itu harus dipesan. Ya, kalau dipesan berarti ya sudah, saya pesan sendiri saja begitu. Nah, akan tetapi ketika saya mencari buku di Gramedia itu, saya menemukan salah satu buku. Ini bukunya. Nah, buku ini tidak saya beli di Gramedia, tapi buku ini saya pesan. Saya pesan waktu saya masih kuliah S2 di Jogja. Ini saya pesan. Nah, kemudian karena saya menemukan lagi di Gramedia itu, di Gramedia, akhirnya saya kembali ke ND dan mencari lagi di di perpustakaan kecil saya, mini saya itu. Dan akhirnya saya temukan ini sudah dalam keadaan berdebu, kemudian ini sudah robek sedikit, tapi masih baik ya, kertasnya masih baik, hurufnya masih bisa dibaca. Nah, kemudian ini Sapiens, ini ada beberapa tanda tangan saya di sini. Seingat saya pernah membacanya, tapi saya lupa. Sebagian besar itu saya lupa isinya secara lebih detail gitu, karena kalau tidak salah terakhir saya membacanya itu di tahun 2024. Nah, walaupun demikian buku ini sangat menarik karena dia berbicara ini riwayat singkat umat manusia. Nah, waktu itu ketika saya membaca buku ini, saya sedikit menarik kesimpulan sementara dalam benak saya bahwa ini memang benar ya. Sebelum kita berbicara hal-hal yang lain di luar manusia, ya kita harus mengerti dulu siapa kita. Tapi ini dari perspektif dari perspektif sains dia menjelaskan, bukan dari perspektif spiritual gitu. Jadi agak menantang juga, agak menantang batin dan pikiran kita juga. Tapi menarik.
Oleh karena itu uh, nanti saya akan membahas buku ini, dan buku ini secara garis besar dia membagi beberapa bagian saja. Revolusi kognitif, revolusi pertanian, persatuan umat manusia, dan revolusi sains. Jadi saya ingat tadi ketika awal saya membuka lembaran dalam buku ini, saya langsung teringat bahwa buku ini sebenarnya bicara soal revolusi 3 revolusi yang dibicarakan: revolusi kognitif, revolusi pertanian, dan revolusi sains. Dan untuk isi yang ada dalam buku ini mungkin nanti saya akan share di YouTube saya ini sesuai dengan cara pandang saya dan bagaimana saya menyimpulkan apa yang saya pahami dari buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari ini. Gitu. Ini ada di ada di Shopee, di Lazada, di online market itu ada banyak. Kalau tidak ada di perpustakaan ataukah di toko buku atau di Gramedia, maaf, Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa memesannya di online marketplace itu. Begitu. Jadi buku Sapiens, Sejarah Singkat Umat Manusia, karya Yuval Noah Harari ini bukan sekedar buku sejarah biasa yang berisi deretan tanggal dan nama raja. Harari dia menyajikan narasi yang provokatif tentang bagaimana spesies kera yang tidak signifikan di sudut Afrika itu bisa mendominasi planet bumi. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait dengan beberapa revolusi tadi. Yang pertama, revolusi kognitif atau kekuatan imajinasi yang terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu. Yang mana Homo sapiens ini mengalami apa yang disebut Harari sebagai revolusi kognitif. Nah, sebelum masa ini, sapiens itu hanyalah satu dari banyak spesies manusia seperti Homo Neanderthal atau Denisovan yang tidak memiliki keunggulan fisik yang berarti. Perubahan kunci itu terletak pada kemampuan bahasa yang unik. Jadi berbeda dengan hewan lain yang menggunakan suara untuk memperingatkan adanya bahaya, sapiens ini mulai menggunakan bahasa untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada, sehingga munculnya semacam mitos bersama gitu. Jadi Harari ini dia berpendapat bahwa kemampuan menciptakan fiksi atau mitos bersama itu adalah sebuah fondasi peradaban. Begitu. Jadi hal-hal seperti agama, negara, dan juga hak asasi manusia dan bahkan uang itu tidak ada secara biologis. Mereka ada karena kita semua sepakat untuk mempercayainya. Nah, mitos inilah yang memungkinkan ribuan orang asing itu bekerja secara efektif, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh si manusia. Yang kedua itu revolusi pertanian.
Nah, penipuan terbesar sejarah sekitar 12.000 tahun yang lalu, manusia beralih dari gaya hidup berburu meramu menjadi petani. Nah, Harari dalam buku ini mengajukan tesis yang mengejutkan. Revolusi pertanian menurutnya adalah penipuan terbesar dalam sejarah. Alih-alih manusia menjinakkan gandum, Harari berpendapat bahwa gandumlah yang menjinakkan manusia. Gandum memaksa manusia menetap di satu tempat, bekerja keras dari pagi hingga malam, dan memiliki pola makan yang lebih buruk serta rentan terhadap penyakit. Yang berikutnya terkait dengan ledakan populasi. Nah, meskipun kehidupan individu menjadi lebih sulit dan kurang bervariasi dibandingkan dengan berburu meramu, pertanian memungkinkan populasi tumbuh pesat. Dalam evolusi, keberhasilan itu diukur dari jumlah salinan DNA dan bukan kebahagiaan individu. Itu menurut dia. Nah, kemudian yang ketiga itu poin yang berkaitan dengan pemersatu umat manusia. Jadi setelah manusia itu menetap, masyarakat menjadi semakin kompleks, dan untuk menyatukan jutaan orang yang tidak saling mengenal, muncul 3 kekuatan besar, yang mana dalam buku ini Harari menyebutnya sebagai pemersatu universal. Yang pertama itu uang, sebagai bentuk kepercayaan paling universal yang pernah diciptakan. Uang melampaui batas agama dan budaya. Kemudian yang kedua itu kekaisaran. Nah, meskipun sering dianggap negatif, kekaisaran itulah menyatukan beragam budaya menjadi satu entitas politik yang besar. Yang ketiga yaitu agama, yaitu memberikan legitimasi ilahi pada tatanan sosial yang sebenarnya rapuh. Gitu. Yang keempat, poin yang keempat itu revolusi sains, yaitu pengakuan atas ketidaktahuan yang dimulai sekitar 500 tahun yang lalu. Jadi manusia mengalami lonjakan kekuatan yang luar biasa. Perbedaan utama sains modern dengan tradisi pengetahuan sebelumnya adalah kesediaan untuk mengakui ketidaktahuan. Nah, Harari ini menyoroti hubungan erat antara sains, imperium, dan kapitalisme. Misal di Eropa menjelajahi dunia karena mereka merasa tidak tahu apa yang ada di seberang samudra. Penjelajahan itu didanai oleh sistem kredit, oleh kapitalisme, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Yang berikutnya, sains ini memberikan teknologi yang dibutuhkan militer untuk menaklukkan wilayah baru. Yang terakhir berkaitan dengan masa depan, akhir dari Homo sapiens. Nah, di bagian akhir dari buku ini, Harari beralih dari sejarah ke spekulasi masa depan.
Jadi dengan kemajuan dalam rekayasa genetika, kecerdasan buatan AI dan teknologi sibernetika, manusia mulai melampaui batas-batas biologisnya. Kita sekarang ini atau kita itu sedang bertransformasi dari pemilihan alam natural selection menuju desain cerdas atau intelligent design. Harari juga memperingatkan bahwa kita mungkin spesies terakhir Homo sapiens. Mengapa? Karena keturunan kita kemungkinan besar akan menjadi manusia super yang secara biologis dan juga kognitif sangat berbeda dengan kita saat ini. Jadi mungkin poin-poin penting itu yang bisa saya bagikan dari apa yang diulas Harari dalam bukunya tentang Sapiens ini. Dan nanti saya akan menjelaskan lebih detail berdasarkan pemahaman saya tentang beberapa poin-poin penting yang ada dalam buku ini. Nah, misalnya di revolusi kognitif ini ada pohon pengetahuan, ada banjir besar tuh, ada keseharian dalam kehidupan Adam dan Hawa. Nah, ini yang mungkin kita akan bahas dalam part-part yang lainnya gitu. Kemudian terakhir bahwa buku ini kalau disandingkan dengan bukunya Susan Weiss, saya lupa nama belakangnya, tentang sejarah dunia kuno, mungkin dia related, punya korelasi yang baik soal soal sejarah, kemudian penanggalan tadi raja-raja, kemudian nama raja, peradaban-peradaban di dunia kuno itu, sehingga dia relate dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sini gitu. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Nanti kita akan berbicara lagi, kita akan mengulas lagi buku poin-poin yang ada dalam buku Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia, karya Yuval Noah Harari. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.